Tuhan Yesus yang sudah hadir pada pagi hari ini, begitu juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih yang saat ini sedang menyaksikan di rumah. Kita akan masuk dalam doa pagi kita pada hari ini. Doa pagi kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Penatua Susi Marlina sebagai pelayan firman dan Ibu Marcinta Uli sebagai liturgos. Adapun tema doa pagi kita pada hari ini adalah doa di waktu pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk kita kembali memuji, memuliakan nama Tuhan, dan cara khusus ketika pada saat ini di pagi yang indah ini kita beroleh kesempatan untuk mendengar Tuhan berfirman. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita menerima sabda kebenarannya dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan bersukacita ketika kami dapat melewati malam istirahat kami sepanjang tadi malam dengan tidak kurang suatu apapun, sehingga kami dapat terbangun di pagi hari ini untuk menikmati hari-Mu yang baru. Kami sambut rahmat-Mu yang baru ini Bapa dengan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami hendak mendengar Tuhan berfirman. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dan menguasai kami, agar apa yang kami dengar itu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi hidup kami, boleh bertumbuh dan berbuah untuk kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah kami Tuhan. Inilah anak-anak-Mu yang telah siap untuk mendengar Tuhan berfirman. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini adalah dari kitab Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Doa pada pagi hari. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya dan juga melaksanakannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya pagi ini ketika kita terbangun, kita semua sudah berdoa kan? Ya, semua sudah mengangguk banget, kita sudah berdoa. Kalau boleh saya tahu apa yang diminta dalam doa pagi hari dan dibawa kepada Tuhan? Burus, ulang tahun kebetulan hari ini, puji Tuhan. Yang pasti ucap syukur karena bangun pagi segar, bernafas. Ya, Betul. Itu ucap syukur yang sangat besar sekali setiap pagi. Karena masih diberi kesempatan hari ini bangun dan bisa mengurus anak-anak, dan yang pasti juga memohon pertolongan sepanjang hari ini untuk bisa beraktivitas apapun aktivitas saya dan keluarga. Good. Mungkin juga hampir kita semua sependapat ya dengan doa yang disampaikan oleh Ibu Rusbeti. Kita bisa terbangun pagi hari itu menikmati udara yang baru, hari yang baru. Saya teringat dulu ketika ibu saya, mama saya, dia meninggal ya. Beliau meninggal pada waktu tidur. Jadi tidak menikmati pagi yang baru gitu. Itulah yang mengingatkan saya untuk kalau pagi itu saya bersyukur masih bisa, ya itu tadi Bu Rusbeti, menikmati nafas kehidupan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi pada
kehidupan yang kita jalani waktu kita istirahat malam tadi. Ya salah satunya contohnya adalah ibu saya yang tiba-tiba meninggal pagi hari. Tapi mungkin memang ceritanya seperti itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, doa di pagi hari itu adalah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang dimana ketika kita melalui perjalanan kehidupan yang penuh rahasia ini, semuanya kan serba misteri ya, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita di ke depan gitu, sejam kemudian, sehari kemudian, seminggu kemudian, dan berikutnya. Oleh karena itu, kita memasrahkan seluruh hidup kita dalam doa kita pagi hari ini, dalam setiap pagi, dengan menyerahkan hanya kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, yang membuat kita mampu untuk menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Memang Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam setiap doa pagi itu hampir kebanyakan kita berdoa itu adalah untuk kehidupan kita pribadi, untuk keluarga. Bahkan ada juga orang yang seringkali mendoakan untuk kehidupan bangsa dan negara, untuk kehidupan gereja, untuk kehidupan hamba-hamba Tuhan, untuk kehidupan persekutuannya dan lain sebagainya. Itu memang adalah merupakan doa yang sangat Tuhan harapkan kita ucapkan setiap pagi supaya hidup kita ini, iman kita itu terus terpelihara. Nah, pagi hari ini melalui pemazmur kita kembali diingatkan, kita kembali belajar bagaimana kalau pagi hari itu kita berdoa kepada Tuhan. Pemazmur dalam doanya pada pagi hari ini, atau pagi-pagi yang lalu katakanlah demikian, dia mengawali dengan mengagungkan Tuhan itu sebagai Raja, sebagai Allah yang hidup, yang pasti akan selalu mendengar keluh kesahnya, teriaknya minta tolong. Karena sebagai seorang raja, Daud tentu saja memiliki begitu banyak persoalan, pergumulan sebagai seorang pemimpin dalam sebuah kerajaan besar Israel, dan itu membutuhkan tangan Tuhan yang memimpin, menguasainya dengan hikmatnya tentunya. Oleh karena itu, kehidupan Daud diawali setiap pagi dengan doa pagi. Inilah yang juga diajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita berdoa setiap pagi. Karena dengan doa itu kita mampu untuk melangkah, memasuki kehidupan baru itu dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan ada bersama kita. Kita tidak akan gentar, tidak akan takut menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Dalam setiap persoalan kita pasti akan menjadi pemenangnya. Jadi kita nggak usah ragu, nggak usah takut ketika kita melangkah karena kita berdoa. Tapi andai ada sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat melaluinya. Dan pada berikutnya di sini dikatakan juga, jangan dilupakan bahwa selain pemazmur berdoa, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan teriak minta tolong dan permohonan-permohonan yang semua tidak diungkapkan di sini, tapi di ayat yang berikutnya dikatakan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Ini yang seringkali kita lupakan. Kita mintanya sama Tuhan itu hal-hal yang mengenakanlah buat kita, hal-hal yang menjadi kebutuhan kita, hidup kita gitu. Kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kesukacitaan, kebahagiaan dan sebagainya, itu selalu kita minta dalam doa kita. Gak ada seorang pun di antara kita yang hadir di pagi ini yang meminta doanya yang aneh-aneh gitu ya, yang mungkin gak bikin enak gitu. Tapi semuanya pasti berdoanya seperti itu. Hanya kita lupa, sini dikatakan kita harus mengatur persembahan bagi Tuhan tentunya. Persembahan itu bukan maksudnya kemudian setiap pagi kita memberikan persembahan secara khusus gitu ya. Syukur kalau memang ada di antara kita yang memberikan persembahan disimpan di rumah, nanti kalau kebaktian dibawa ke gereja, itu puji Tuhan sangat baik. Tapi persembahan yang dimaksud adalah persembahan hidup kita, waktu kita persembahkan untuk Tuhan. Pagi-pagi ini sebenarnya enaknya masih tidur di tempat tidur, tapi karena kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, yang masih ngantuk-ngantuk juga kita datang berkumpul di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Waktu kita berikan untuk Tuhan. Pikiran kita berikan untuk Tuhan dengan ide-ide yang baik yang akan membangun persekutuan kita. Bagaimana supaya persekutuan kita itu menjadi lebih memuliakan nama Tuhan.
Bukankah itu perlu adanya ide dan gagasan kita gitu? Ini juga persembahan bagi Tuhan. Tuhan mungkin bukan soal nggak butuh dengan harta benda yang kita miliki gitu, karena Allah yang kita sembah itu Allah yang maha kaya gitu. Tapi Tuhan yang begitu besar itu ingin sesuatu yang tulus yang kita berikan kepada Tuhan ketika kita menjalani kehidupan itu diawali pada pagi hari. Oleh karena itu kita diingatkan bagaimana kita harus mengatur persembahan dalam hidup kita. Persembahan yang banyak macamnya. Harta, benda, iman kita, tenaga kita, waktu kita, pikiran kita. Itu yang kita persembahkan bagi Tuhan. Dan Tuhan tahu apa sih talenta yang kita miliki, apa sih sesungguhnya yang kerelaan yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan akan mencatat semua itu. Dan bila kita memberikannya dengan sungguh-sungguh segala persembahan hidup kita, Tuhan akan senang, Tuhan akan bersuka cita, dan membuat hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Inilah yang menjadi dasar bagi kita bersama untuk kita setiap pagi mengambil bagian dalam doa pagi kita, baik yang dilakukan di rumah-rumah maupun juga seperti yang kita lakukan pada saat ini. Mungkin juga bagi para mereka yang berada di rumah yang dapat menyaksikannya melalui video ini, mungkin juga bisa tergerak hatinya bagaimana kita mengambil bagian saat teduh pada pagi hari. Ketika misalnya bangun tidur kita berdoa, membuka pintu kita juga berdoa supaya Tuhan menjaga seisi rumah kita dan juga kita. Itu malam juga kita mengunci pintu, kita berdoa supaya Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Banyak doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara kita mungkin memiliki waktu yang cuma ada 5 kali lah katakanlah ya dalam berdoa. Tapi kalau kita nggak terbatas, kapan kita mau berdoa? Oke, silakan saja. Tuhan pasti akan menerima dan menerimanya. Inilah yang kiranya ajakan kita pagi hari ini, semoga boleh menjadi berkat bagi kita bersama. Tuhan memberkati kita. Amin.